Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kita masih dipertemukan lagi walaupun belum bisa bertatap muka. Selamat bertemu kembali dalam ibadah bentuk online Sakramen Perjamuan Kudus Pembangunan. Marilah kita awali ibadah kita pada kesempatan kali ini, namun mewakili majelis jemaat, kami ingin mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Mari kita awali ibadah kita kali ini dengan memuji dari pujian KPK nomor 340. Kita pujikan ayatnya yang pertama saja. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mugi selamat ing Gusti lan sing Sang Rama patunggilan ing Roh Suci tumrap ing kula sadaya. Amin, amin, amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, ibadat kita pada pagi ini adalah di dalam kerangka Sakramen Perjamuan Kudus pada bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Untuk di jemaat kita GKJ Lawang, mari kita awali sambil dalam hati kita mengaku demikian. Ibadat kami pada hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang setia memelihara karya tangannya kekal hingga kekal. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Sang Bapa yang selalu berkarya dalam putranya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang melandasi ibadah kita, mari kita perhatikan dari Mazmur pasal 34, kitab Mazmur pasal 34, saya baca ayat 1 hingga yang ke-8. Demikian, dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ya, menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, indah sekali kesaksian pengalaman iman dari penulis Mazmur, yakni Sang Raja Daud. Di tengah kesesaan, dia hanya berserah, berharap kepada Tuhan, dan ia melukiskan bahwa
Tuhan berkemah di seputar orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah pandemi yang belum berakhir, bahkan second wave atau gelombang kedua yang semakin menggila, mungkin ini juga salah satunya akibat ketidakrendahan hati kita menganggap remeh akan virus yang berbahaya sementara kita hanya titah. Waspada, tidak menganggap remeh bukan berarti percaya atau penyakit itu lebih berkuasa dari kita, tidak. Tuhanlah penguasa kehidupan. Dan kita boleh berharap bahkan dalam hidup maupun mati, kita dilepaskan dari pengaruh yang jahat yang melepaskan iman kita kepadanya. Marilah firman Tuhan ini kita pakai sebagai landasan di dalam perjamuan kudus, sakramen yang kali ini kita hayati bersama, yakni di dalam kerangka membangun persekutuan sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Kita respon dengan pujian dari Kidung Jemaat 456 bait 1 dan 2, tinggallah dalam Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebelum kita lebih jauh memuji, memuliakan, mengagungkan kemuliaan Tuhan dalam hidup ini, setiap pribadi hendaknya menguji hidupnya masing-masing berdasarkan firman Tuhan yang ada di Matius pasal 5 ayat 27 hingga yang ke-30 yang merupakan bagian sabda Yesus yang demikian. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ia sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jungkilah dan buanglah itu.
Karena lebih baik bagimu jika satu dari antara anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan kau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara-saudaraku, ini isyarat memakai bahasa tegas yang di dunia Timur Tengah memang ada salah satu konon kalau pencuri ketangkap basah bisa salah satunya hukum penggal tangan. Sangat keras. Nah, tentu hukum surgawi ini lebih menohok pada persoalan kerohanian, tetapi analog dengan hukum fisik tadi, betapa untuk masuk kemuliaan Tuhan tidak ada bargaining power katanya, atau kekuatan tawar-menawar terhadap dosa sekecil apapun. Karena itu Tuhan Yesus mengajari kita mengasihi Allah segenap hati, pikiran, dan seluruh totalitas, demikian juga sesama. Tetapi faktanya kita lebih banyak mencederai kasih kita kepada sesama sebagai wujud kasih kepada Allah yang tidak selalu kelihatan mata itu. Mari kita berdoa, kita mengakui dosa kita. Allah Bapa yang adalah penguasa kehidupan, menghampiri tahta-Mu yang kudus, siapakah kami? Kami sebenarnya tidak merasa layak untuk itu. Hanya puji syukur sesuai janji-Mu di dalam Kristus, yang menjadi imam agung kami telah menebus dosa kami. Dengan rendah hati kami datang menghadap Tuhan. Bukankah Engkau Bapa kami yang sangat maha kasih, tidak membiarkan anak-anaknya selalu berkubang dalam lumpur kehidupan penuh dosa. Angkatlah kami ya Allah, mampukanlah kami untuk berjuang hidup benar, sekalipun sebenarnya kami tidak mampu. Tetapi berkat pertolongan-Mu di dalam kasih Tuhan Yesus yang telah bersedia mati untuk kami. Kami mengaku dosa ini, dan kami mohon kekuatan untuk berjalan di dalam terang-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku kekasih Tuhan, firman Tuhan ini ditujukan kepada siapapun juga yang hidupnya mau dan selalu ingin menyatu dengan Tuhan. Atau bahasa kultur Jawa secara mistis, ada manunggaling Gusti lan kawula, kawula tansah manunggil kelayan Gusti. Artinya orang itu berusaha menyatukan seluruh totalitas hidupnya bersama tuntunan firman Tuhan. Maka ketika ia mohon pertolongannya, ada sabda yang demikian. Di surat 1 Yohanes pasal 1, khususnya ayat 8 dan 9 dan 10, Rasul Yohanes menulis begini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nas ini sejajar dengan tulisan Rasul Paulus kepada Timotius. Salah satunya nas mengatakan, jika kita tidak setia, Ia tetap setia. Kematian Yesus merupakan jatuh hati Tuhan kepada ciptaannya. Kasih buta ini rela mati demi ciptaannya, sehingga itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun, kebangkitannya menjadi nyata. Berbahagialah saudara dan saya yang dosanya diampuni. Amin. Kita sambut dengan
Pujian di dalam bahasa Jawa terambil dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 78 bait 1, Ibo Begjagu. Mari kita angkat bersama. Iba Begjagu lamun yakin Yesus duweku ing salamanya. Aku tebusan kagungane anyar uripku krana rohe. Aku ngamuji layan rena gunggung asmane selamanya. Aku memuji layan rena gunggung asmane selamanya. Jemaat kekasih Tuhan, pada hari ini kita memang akan merayakan kehidupan dalam sakramen perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawitan. Namun sumber kehidupan kita adalah Allah. Mari kita mendengarkan pembacaan firman-Nya lebih dulu. Dan pembacaan firman ini akan dipandu oleh salah satu rekan penatua atau diaken jemaat kita. Disilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita kali ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 4-8 dan Yohanes 6 ayat 35 dilanjut ayat 41-51. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Sang Pencipta langit dan bumi. Kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih di masa-masa sulit ini, Tuhan masih memperkenankan kami untuk membangun ibadah online di tempat ini. Harapan kami hanyalah pengharapan akan hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan diri kami seutuhnya untuk bangkit, maju, dan menjadi berkat. Amin. 1 Raja-Raja 19 ayat 4-8. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah.
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Bacaan kedua, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia mau membaca, mendengarkan, terkhusus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, tema permenungan kita sebelum memasuki sakramen perjamuan kudus ini adalah sabda Yesus, "Akulah roti kehidupan." Bapak Ibu, saudara-saudaraku kekasih Tuhan, hidup orang Kristen adalah hidup yang penuh ungkapan syukur. Kenapa demikian? Oleh karena di dalam salah satu surat Paulus di Efesus pasal 4, di sana dikatakan salah satunya bahwa dunia, bumi, dan surga sudah disatukan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui rekonsiliasi, pendamaian, kematian, serta kebangkitannya. Sejak itulah orang-orang yang mengaku milik Kristus atau Kristianoi atau Kristen ini, hidupnya diperbarui setiap saat, dijamin keselamatannya sepanjang ia hidup setia dan konsisten. Muncullah patunggilan atau persekutuan orang yang dikuduskan Tuhan ini yang disebut dengan istilah
eklesia, kuriake, apapun istilahnya yang menunjuk suatu komunitas, persekutuan yang disucikan Kristus, inilah yang disebut gereja. Istilah lain eklesias, istilah bahasa lainnya lagi church, bahasa Inggris. Nah, gereja inilah diadakan oleh Tuhan, termasuk Gereja Kristen Jawi Wetan, include GKJ Lawang. Diadakan Tuhan di bumi ini tidak untuk dirinya sendiri, melainkan justru menjadi saksi atau martus. Martus itu bahasa Yunani. Orang yang mati karena menjadi saksi sering disebut martir. Kalau saya tidak keliru dalam bahasa Arab syahid atau syuhada. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudaraku kekasih Tuhan, jelaslah di sini bahwa persekutuan milik Kristus karena tidak diadakan Tuhan untuk dirinya sendiri saja. Gereja mboten saged atau tidak bisa hanya mohon dirinya diberkati tok, melainkan justru menjadi jalan berkat bagi ciptaannya yang lain. Apa itu ciptaan yang lain? Kalau di Markus pasal 16 ayat 15 jelas itu. Ora mung menungso atau ciptaan manusia ini, itu ciptaan Tuhan. Tetapi ada titah yang lain. Alam semesta, binatang, tumbuhan, dan seterusnya. Itu bagian rekonsiliasi Tuhan Yesus juga. Dan orang-orang yang dipanggil menjadi bagian tubuh Kristus atau gereja ini, karena tidak hanya diberkati untuk dirinya, melainkan menjadi saluran berkat juga bagi ciptaan yang lain. Hanya satu yang dibutuhkan adalah kesetiaan atau ketaatan. Menuju ketaatan ini, apa yang disabdakan Tuhan Yesus dipatuhi. Karena itu banyak istilah, misalnya orang yang selalu siap hidup benar, coram deo, ini bahasa Yunani. Tetapi juga hidup yang konsisten, ada praksis di situ. Antara firman yang diimani dan dilakukan nyambung. Bukan ungkapan Joko sembung mlebu alas, gak nyambung blas. Hati-hati. Nah, bahasa Yunaninya praksis. Tetapi jujur, untuk menuju orang yang setia dan taat tadi tidak mudah, butuh perjuangan. Banyak teladan iman tadi misalnya di kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Bagaimana pengalaman seorang nabi besar di era perjanjian lama. Saya katakan nabi besar karena ia di Bukit Hermon, Gunung Karmel. Dia bertempur melawan, tanda kutip bertempur, tidak selalu perang pakai pedang, tidak. Tetapi bagaimana ia menghadapi 450 nabi palsu yang menantang peribadatan kepada Tuhan yang istilah Israel waktu itu, Yahweh bahasa Ibrani. Yahweh ini aku adalah aku yang berkuasa, yang menciptakan. Nah, dan Elia menang. Sementara Raja Israel sendiri, pasutri, pasangan suami istri itu sangat harmonis, tapi harmonis melawan Tuhan. Ahab dan Isabel. Isabel itu anaknya penyembah dewa-dewa Baal. Dewa-dewa ini yang mempengaruhi pikiran Raja Israel yang mestinya taat hanya kepada Allah. Untuk itu ketika ada nabi berbicara benar, malah dimusuhi. Bahkan berusaha dibunuh, apalagi setelah Elia ini juga berperang mengalahkan 450 nabi palsunya itu. Dikejar-kejar. Nah, sebagai orang yang setia memenuhi kehendak Tuhan, Elia secara manusiawi sama dengan jenengan dan saya, bukan? Kadang-kadang bisa juga frustasi, ya, lelah. Mengalami kekosongan. Mungkin karena dia single fighter, bertempur sendirian. Termasuk di tengah pandemi ini pun, para hamba pelayan Tuhan yang setia bisa juga nelongso.
Dengan rendah hati saya mengaku, Bapak Ibu, kadang-kadang saya berdoa, Gusti kapan pandemi ini berakhir? Masa HP saya sering berbunyi ini isinya berita duka. Dan saya malam-malam harus ke makam. Jam 1, jam 12. Itu ditemani teman komisi pelayanan KPP itu yang setia. Itu sedih, bukan sedih apa? Kenapa banyak kematian seperti ini? Tetapi kalau kita paham bahwa Tuhan berdaulat atas alam semesta, ada hal yang kita juga rendah hati, bahwa saya ini pun bagian titah. Kita tidak bisa memerintah, maaf bahasa saya kasar. Tidak bisa kita ngongkon atau mohon Tuhan kudu ngene. Wong Tuhan yang punya kuasa kok. Tetapi kita dengan rendah hati boleh meminta agar pandemi ini segera berakhir. Boleh itu. Elia frustasi juga. Gusti mbok kula dipundhut aja saking mutungnya, minta daripada saya diuber-uber dikejar oleh Raja Ahab dan Isbel itu, Tuhan ambil nyawa saya. Itu Elia, nabi besar. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk tanda alam yang menakutkan. Misalnya banjir, ini baru saja di Eropa ya. Sahabat-sahabat kita di gereja Jerman itu bercerita ada 150-an orang meninggal itu. Ada yang hilang. Belum ketemu sampai hari ini. Betapa menyedihkan. Di sini pandemi masih COVID ini luar biasa. Di mana-mana kita berita menyedihkan itu bisa juga menjadikan kita nelongso juga itu. Tuhan daripada seperti ini saya dipundhut sekalian saja. Itu Elia. Tuhan tidak selalu hadir dalam yang berita gempa atau petir yang hebat-hebat. Tapi menemui Elia dalam bentuk sapaan angin sepoi-sepoi basah dalam keteduhan. Elia makanlah. Di situ dilukiskan sudah ada makanan, minuman, padahal tidak ada Indomaret, Alfamaret atau pasar yang dekat ya. Dilukiskan Tuhan menyediakan, Yehovah Yireh. Justru Elia setelah makan itu, semula dia sudah motung-tung. Dilukiskan setelah itu diberi kekuatan Tuhan berjalan selama 40 hari 40 malam. Bayangkan, saya sekarang sudah tidak mampu berjalan ratusan kilometer, sedangkan naik sepeda motor 40 kilo saja tangan sudah mulai ngereweli ya. Apalagi berjalan 40 hari 40, sesuatu yang nonsen, tetapi jika Tuhan berkehendak, tidak ada sesuatu yang mustahil. Itu maksudnya. Kemudian Bapak Ibu, juga di Markus, Tuhan Yesus mengingatkan pemiliknya agar juga bekerja, bukan hanya mencari keajaiban saja bersama Tuhan. Kamu goleki aku karena melihat mujizat, bekerjalah untuk roti kehidupan. Dan Yesus memproklamirkan diri, akulah sumber kehidupan. Ego eimi, artos tun kosmo, akulah roti kehidupan ini. Nah, saudara-saudaraku, kalau Yesus mengatakan begitu berarti gereja jangan hanya minta barokah, berkat. Tapi dipanggil menjadi jalan berkat karena Tuhanlah Ratu kehidupan. Jangan khawatir. Karena itu, saudara-saudaraku, ketika Yesus memproklamirkan bahwa memang Dia adalah Tuhan yang hadir, sumber kehidupan, gereja tidak perlu takut. Mari di tengah pandemi ini kita tetap berkarya, berharap dan memohon Tuhan akan memimpin dan memperlengkapi gerejanya. Selamat menghayati perjamuan kudus pada pembangunan Persekutuan Gereja Kristen Jawitan di mana kita dipanggil hari ini. Tuhan berkati. Amin.
Bapak Ibu, setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita menghayati sakramen perjamuan kudus pada saat sekarang, kita akan memperbarui pengakuan iman kita, dan itu akan dipandu pinispo kita yang lain. Jemaat disilahkan berdiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, untuk memperbarui iman kita, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita merayakan kehidupan secara rohaniah. Sesuai dengan perintah Tuhan, kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Ibu bapak, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan selalu mengasihi Tuhan. Kita sejenak merenungkan makna perjamuan kudus masa pembangunan GKJW. Di dalam sejarah perjalanan Gereja Kristen Jawi Wetan sebagai tubuh Kristus di bumi ini, dilukiskan bagaikan perahu yang berlayar di tengah samudera. Perahu itu bisa juga melewati suasana yang teduh, namun sebaliknya bisa juga diayunkan ombak, bahkan dihempasnya dan dihantamnya dengan keras. Lembah kekelaman bisa dialami gereja kita, manakala kekuatan itu muncul bukan hanya kekuatan dari luar gereja, bisa juga dari dalam gereja itu sendiri. Di era penjajahan Belanda dan era Jepang, kita belajar dari sejarah tentang itu. Tetapi di masa kita, bisa berupa kebekuan hati justru di tengah pandemi yang seharusnya membutuhkan rasa solidaritas, saling trust dan percaya, dan menjadikan hati yang beku itu tidak peduli sama sesama. Itu juga menjadi hempasan ombak yang keras terhadap gereja. Namun syukurlah, kita dengan rendah hati melihat dalam perjalanan sejarah juga, Tuhan Yesus tidak pernah menegakkan gerejanya. Melalui bimbingan kuasa Roh Kudus, gereja dimampukan melewati badai sebesar apapun, diarahkan menuju pelabuhan nan damai dan indah. Dan yang penting bahwa di sini agar Tuhan yang memerintah damai sejahtera di bumi, menyatukan langit dan bumi, semakin menjadi nyata, khususnya kita yang ditempatkan di bumi Jawa Timur ini, dan juga di bumi Pancasila Ibu Pertiwi kita. Nah, bagaikan pesta perjamuan roti tanpa ragi keberdosaan, mari ungkapan syukur di bulan pembangunan GKJW sekaligus menyongsong perayaan ulang tahun kemerdekaan negeri kita tercinta. Kita wujudkan dalam sakramen perjamuan kudus ini. Roti dan anggur
telah siap. Disilahkan saudara-saudari, keluarga-keluarga Gereja Kristen Jawetan di rumah masing-masing mengambil bagiannya yang telah disiapkan juga oleh para anggota majelis jemaat di Caweske untuk saudara semua. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus menjelang disalibkan, Ia pun membangun perjamuan kudus yang perdana bagi gereja, tapi terakhir bagi Tuhan Yesus sebagai manusia di bumi ini. Di dalam perjamuan itu, Ia mengucap syukur dan mengambil roti dan memecah-mecahkannya, memberikannya kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Inilah tubuhku yang dirusakkan karena kamu demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kau mengingat akan kematianku dan mengharap akan kedatanganku." Terimalah, terimalah, terimalah dan makanlah. Setelah Tuhan Yesus membagikan roti kepada para murid-Nya, Ia pun kemudian mengambil cawan yang diisi dengan anggur dan memberikannya kepada para murid-Nya sambil mengatakan demikian, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang tertumpah karena kamu, demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kau mengingat akan kematianku dan mengharap akan kedatanganku." Terimalah dan minumlah. Terimalah, 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 dan minumlah. Saudara-saudaraku, perjamuan kudus telah berakhir. Dan marilah kita mengakhiri perjamuan ini dengan ungkapan syukur, mengangkat pujian hanya bagi kemuliaannya, dan juga kita menyerahkan rasa syukur kita salah satunya dalam bentuk persembahan yang kita kumpulkan bersama. Selanjutnya Ibu Bapak, saudara-saudaraku kekasih Tuhan, kita akan mengucap syukur atas segala anugerah kehidupan, kesehatan yang Tuhan beri hingga saat sekarang. Untuk persembahan ini akan dipandu oleh Ibu Diaken Lilik. Disilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sudah seharusnya kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita menghaturkan persembahan sebagai dasar firman Tuhan terambil dari Kolose 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan diiringi pujian NKB 211, pakailah waktu anugerah Tuhanmu.
kasih-Mu dari Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Demikianlah wujud ungkapan syukur kita, dan sekarang segala bentuk persembahan kita, mari kita bawa di dalam doa, dan doa syafaat ini pun kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam apapun, situasi kondisi apapun. Juga kita berdoa usaha-usaha pemerintah kita yang berusaha memeratakan vaksinasi secepat mungkin, tetapi juga kita berdoa untuk seluruh warga masyarakat agar kesadaran untuk disiplin prokes, prosedur tetap kesehatan dilakukan dengan konsisten. Sehingga setidaknya yang saya tahu, saudara-saudara kita di Eropa itu khusus untuk pandemi ini sudah mulai sangat-sangat melandai karena konsisten. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa di surga, penguasa kehidupan, di tengah tantangan kami bergereja dengan segala pernak-pernik persoalan yang tidak mudah, kami belajar rendah hati tetap mengucap syukur dalam segala hal atas pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan hingga saat sekarang ini. Melalui kebaikan-Mu, Engkau memakai pemerintah bangsa kami untuk mengatur ekonomi sehingga tidak kolaps. Demikian juga mulai di pusat maupun di daerah, di RT maupun RW yang selalu menunjukkan kesetiaan saling memperhatikan tetangga, ketika ada yang isolasi mandiri saling menolong dan membantu. Berkatilah bangsa negeri kami tercinta ini ya Allah, jangan Tuhan tegakan. Jikalau bangsa lain juga boleh Engkau lepaskan, tentu bangsa kami juga bisa. Bahkan ahli virologi yang telah menemukan jenis vaksin yang lebih baik lagi, Tuhan berkati, baik itu produk dari luar negeri maupun anak bangsa negeri kami sendiri. Jadikanlah itu sarana berkat bagi umat-Mu yang ada di bumi Pancasila ini. Mampukanlah kami dalam bergereja, sangkul sinangkul yang bot repot, saling tolong menolong internal gereja maupun sesama warga bangsa sebagai persaudaraan sejati. Ya Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk keluarga yang terpaksa harus ditinggalkan keluarga karena terinfeksi virus dan tak tertolong, sehingga Engkau panggil kembali. Karena kami yakin apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi hidup pribadi dan keluarganya. Demikian juga gereja dan bangsa kami ini. Di tengah penderitaan kami hanya mohon berikanlah kami kesembuhan, bukan hanya fisik tetapi nyawa, raga, dan sukma kami. Ya Tuhan, bentuk persembahan apapun, uang, tenaga, pikiran yang kami persembahkan, Tuhan berkati dan menjadi jalan dan sarana berkat bagi bangsa negeri kami ini juga. Ya Bapa di surga, banyak hal yang ingin kami doakan, tetapi sebelum bibir kami mengucap, Tuhan jua yang mengetahui kebutuhan kami, dan Engkau sanggup memberikan terbaik menurut rancangan Tuhan. Izinkan kami mengikut jalan-Mu dengan berdoa seperti yang diajarkan Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita, dan kita sebelum mohon berkat, kita hayati pujian KJ 448 bait 1 dan 3, alangkah indahnya. Jemaat kami silahkan berdiri.
serikat beriman, cerminan kasih Tuhan yang di dalam surga terang. Sengsara dan beban dan ringan rasanya, sebab saudara seiman memikunya serta. Kini marilah kita undur dari ibadah kita di dalam sakramen perjamuan kudus ini, dan kita mohon berkat-Nya. Allah yang adalah sumber kehidupan, Kristus pusat keselamatan kita, dan Roh Kudus sang penghibur sejati dikala kita berduka, senantiasa mengawal, menaungi, dan membimbing kita ke arah surga yang kekal kini hingga selama-lamanya. Amin. Kita akan menang. Kita akan menang, kita akan menang.